Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, 2 pasien COVID-19 di Simalungun dinyatakan sembuh. Polres Tanah Karo perketat pengamanan mudik di zona wisata. IJTI Labuhan Batu berbagi bahan pokok kepada warga terdampak COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 pasien positif COVID-19 warga Kelurahan Perdagangan 3 Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan warga Sidodadi Kecamatan Tanah Jawa dinyatakan sembuh. Pasien disambut haru keluarga dan warga serta diberikan ulos. Inilah 2 pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh dari hasil swab test setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pasien bernama Sahala Sianturi berumur 75 tahun, warga Kelurahan Perdagangan 3 Kecamatan Bandar, dan Ngatiem umur 58 tahun, warga Nagori Sidodadi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Sahala Sianturi menjalani perawatan selama 53 hari dan Ngatiem menjalani perawatan selama 30 hari. Sahala Sianturi merupakan suami dari Nati Borusinambela yang sudah terlebih dahulu sembuh dari COVID-19 dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit pada 4 Mei 2020 kemarin. Kedua pasien COVID-19 tersebut dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit setelah menjalani swab test sebanyak 3 kali dengan hasil negatif. Hasil laboratorium menyatakan pasien negatif COVID-19. Pada hari itu juga, pasien tersebut diperbolehkan kembali ke keluarganya. Kabar baik ini merupakan keberhasilan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sejumlah petugas medis, dokter, dan perawat yang menangani selama pasien diisolasi mengantarkan kepulangan kedua pasien. Proses pemulangan kedua pasien ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun yang juga selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Baik, terima kasih. Saya mewakili Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun saat ini merasa gembira karena 2 lagi pasien COVID-19 Kabupaten Simalungun berhasil sembuh dan ini akan kita pulangkan ke rumahnya menyusul 1 yang pertama. Kegembiraan kami adalah karena kebetulan 3 yang sudah sembuh, 1 yang pertama ini 2, semua lanjut usia. Semua berumur sudah 75 tahun 2 orang, 1 orang 58 tahun. Untuk itu juga dalam kesempatan ini kepada seluruh tim medis dari mulai Direktur Rumah Sakit Umum Perdagangan, dokter, spesialis paru dan spesialis lainnya, para medis, Pemkab Simalungun dan gugus tugas mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Kami meyakini ini bisa semua terjadi karena apa? Kemaksimalan pelayanan dan perhatian yang maksimal dari para medis. Dan semangat itu menjadikan semangat para pasien ini sehingga akhirnya boleh sembuh dan tentunya ini semua karena kehendak Tuhan juga. Amin. Jadi kami berharap setelah ini para pasien ini kembali ke masyarakat dan masyarakat jangan lagi ragu, sudah sembuh dan mereka akan semangat dan semangat selalu. Itu yang boleh kami sampaikan sekali lagi. Pemkab Kabupaten Simalungun khususnya gugus tugas merasa gembira karena hari ini 3 pasien COVID yang kebetulan lanjut usia boleh sembuh. Ini merupakan keberhasilan gugus tugas khususnya dari tim penanganan medis. Sekali lagi terima kasih untuk tim medis. Ada himbauan mungkin kepada masyarakat ini jelang Idul Fitri untuk wilayah Kabupaten Simalungun saat ini masih zona merah. Baik, Simalungun sekarang zona merah. Kami berharap tetap semangat merayakan Idul Fitri, tapi jangan tinggalkan situasi COVID ini dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah, jangan muncul di keramaian, pakai masker. Dan kalau ada yang merasa tidak sehat, segera lapor kepada tim medis dari mulai puskesmas sampai rumah sakit. Jangan takut, jangan khawatir.
Pemkab Simalungun, gugus tugas sudah siap untuk menangani apapun yang terburuk yang terjadi pada masyarakat. Tetapi kami tetap menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi kami, keselamatan dan kesejahteraan rakyat itu yang utama. Pasien Sahala Sianturi yang diantar langsung oleh pihak rumah sakit dan pihak kecamatan merasa senang dan disambut haru oleh keluarga dan warga setempat. Sahala Sianturi diberikan ulos oleh camat agar pasien sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitas seperti biasanya. Sahala Sianturi juga mengucapkan terima kasih kepada para tim medis dan Bupati Simalungun yang sudah melakukan penanganan COVID-19 dengan serius. Dalam hal ini, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun JR Saragi tetap mengimbau kepada warga agar tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Jaga jarak, social distancing, memakai masker, rajin mandi dan mengganti pakaian, serta makan makanan yang bergizi. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Menjelang Lebaran, sejumlah pasar di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dipadati ribuan warga dari berbagai daerah. Mereka tidak menghiraukan social distancing dan physical distancing demi membeli kebutuhan Lebaran. Dari hasil pantauan di lapangan, peningkatan aktivitas perdagangan di tempat perbelanjaan terjadi mulai akhir pekan lalu. Khususnya pusat perbelanjaan Pasar Paruasan Pematang Siantar dipenuhi pembeli. Anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak justru masih diabaikan oleh sebagian pengunjung yang berbelanja. Bahkan salah seorang pengunjung justru tidak takut dengan corona, terlihat dari dirinya yang tidak menggunakan masker. Karena masih ada anjuran daripada pemerintah untuk jaga jarak. Jadi dengan adanya perdekatan gini, nggak takut nggak kena corona? Nggak takut. Kenapa? Takutnya sama Allah aja. Oh gitu ya. Sama corona. Lalu untuk mengganti masker apa ini? Oh gitu aja. Lalu itu tadi kan pemerintah kan masih menganjurkan untuk jaga jarak, gitu biar jangan bersentuhan. Gitu. Jaga jarak. Itu keluar aja lah. Oh gitu. Oh karena terdesak belanja gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke. Nggak perlu takut sama corona, jaga kesehatan aja. Jawaban yang sama juga terlontar dari seorang pengunjung lainnya. Selain tidak menggunakan masker, dirinya juga tak takut akan virus corona. Namanya, pemerintah lagi menganjurkan jaga jarak. Jadi dengan adanya perdekatan kalau dipajak gini, nggak takut nggak? Ya enggak, sering belanja. Kenapa nggak takut kak? Nggak cuci tangan. Oh, mana maskernya? Maskernya ketinggalan. Meskipun sudah ada larangan untuk menghindari kerumunan guna memutus penyebaran COVID-19, namun tetap saja dilanggar oleh warga demi membeli kebutuhannya. Diharapkan kepada warga untuk peduli dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga jarak dan selalu memakai masker. Ebit Master melaporkan untuk Evarina TV. Mendekati perayaan Idul Fitri, sejumlah pasar tradisional di Medan dipadati pengunjung. Sayangnya baik pedagang maupun pengunjung masih mengabaikan protokol dalam upaya pencegahan COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak juga membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Buktinya pada 2 hari menjelang Lebaran, pasar tradisional di Medan dipadati pengunjung. Warga berbondong-bondong ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan menyiapkan keperluan Lebaran. Sayangnya mereka tidak mempedulikan lagi imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing guna mencegah penularan COVID-19. Beberapa pembeli mengaku sebenarnya takut datang ke pasar, namun karena terdesak kebutuhan, mereka terpaksa harus ke pasar. Mau masak gulai ayam sama ayam goreng lah untuk Lebaran. Apa-apa aja tadi yang dibeli kak? Beli bumbu, beli daging juga, beli sayur untuk lontong, lontong sayur. Besok mau buat lontong sayur di sana. Memang itu kebiasaan sebelum Lebaran. Iya, mungkin. Udah tradisi. Jadi katanya kalau nggak ada lontong sayur nggak Lebaran gitu. Dan lontong sayur itu wajib pakai ayam Clio. Makanya beli ayam. Rata-rata tingkat kunjungan di sejumlah pasar di Medan naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi ini dimanfaatkan pedagang untuk menaikkan harga barang terutama bahan pokok hingga lebih dari 30%.
ada jual, apalah. Memang orang banyak yang belanja. Semua orang kalau udah raya, daging ini macam apa namanya? Macam yang sudah kebiasaan. Udah berapa lama naiknya, Pak? Oh, baru 2 hari ini lah. 2 hari ini. Biasanya 12 jualnya. 12, 11. Ini karena mau mendekati Lebaran. Oh iya. Tengok orang belanja banyaknya tuh. Tingginya kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran menjadi pemicu utama meningkatkan jumlah pengunjung di pasar-pasar yang ada. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Polres Tanah Karo perketat pengamanan mudik zona wisata. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus mengantisipasi pemudik, Polres Tanah Karo perketat pengamanan di pintu masuk zona wisata. Dalam penjagaan tersebut, beberapa kendaraan terpaksa diputar balik dikarenakan tidak memiliki dokumen untuk bepergian. Langkah kepolisian Karo dalam meminimalisir pemudik dan wisatawan masuk wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo melakukan operasi penyekatan di pintu masuk perbatasan Desa Daulo, Kecamatan Brastagi. Satu persatu kendaraan yang akan memasuki Kabupaten Karo diperiksa kelengkapan surat dan identitasnya untuk memastikan tujuan kedatangannya. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengendara untuk memastikan pengendara dalam keadaan sehat. Petugas terpaksa memutar balik beberapa kendaraan yang melintas dikarenakan tidak memiliki dokumen atau surat yang lengkap. Menurut Kasat Lantas Polres Tanah Karo, sejak diberlakukannya operasi penyekatan, ratusan kendaraan harus dikembalikan karena hendak mudik dan liburan ke lokasi wisata yang ada di Kabupaten Karo. Ini H-2 Lebaran, kami dari Satlantas Polres Tanah Karo melaksanakan kembali operasi penyekatan, tepatnya di Pos Pam Daulu. Bu, untuk total yang kita kembalikan ini Bu, selama penyekatan berlangsung sudah seberapa banyak nih Bu yang kita? Kurang lebih kami melaksanakan operasi sudah 28 hari dan sampai hari ini total kendaraan yang sudah kami arahkan untuk memutar balik kurang lebih 100-an kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita sabar dan menunda waktu mudik kita sampai pandemi ini berakhir. Sayangi keluarga kita yang ada di kampung, sama-sama kita disiplin agar pandemi ini segera berakhir. Warga diimbau untuk tidak melakukan perjalanan mudik dan patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Dalam menyambut Hari Nelayan Nasional dan membantu nelayan kecil yang terdampak COVID-19, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara membagikan sembako bagi nelayan tradisional yang sedang bekerja di tengah laut. Dalam menyambut Hari Nelayan yang ke-47, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara atau HNSI Sumut membagikan sembako kepada ratusan nelayan yang hendak mencari ikan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Bantuan sembako dalam bentuk beras, mie instan, minyak goreng, dan gula pasir dibagikan kepada 100 nelayan yang disiapkan oleh HNSI Sumatera Utara yang secara serentak menyambut Hari Ulang Tahun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ke-47. Selain membagikan sembako di tengah laut, HNSI juga menghimbau kepada seluruh nelayan agar mematuhi peraturan pemerintah, seperti menggunakan masker dan budayakan hidup bersih untuk mencegah penyebaran virus corona di pesisir Belawan. Ketua HNSI Sumatera Utara mengatakan, bantuan sembako ini untuk para nelayan yang terdampak COVID-19 serta berharap pemerintah juga memperhatikan nasib nelayan tradisional yang terdampak COVID-19. Kami dari DPD HNSI Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan
menyambut atau melaksanakan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 21 Mei 2020. Kegiatan yang kami lakukan adalah terkait dengan kondisi COVID-19, maka kegiatannya kita buat memberi sembako, memberi masker kepada para nelayan di perairan Belawan. Kegiatan ini serentak dilaksanakan di 15 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Kami dari PPD melaksanakannya di Belawan. Artinya apa harapannya Bang ke penelayan nih? Harapan kita adalah di Hari Nelayan ini kita berharap kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan nelayan, karena inilah wujud kebersamaan kami dari nelayan. Aksi pembagian sembako pada nelayan tradisional ini dilakukan serentak di 14 kabupaten dan kota madya seluruh Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Akibat dampak dari mewabahnya COVID-19 di Indonesia dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pengguna jasa transportasi bus pada arus mudik Lebaran tahun 2020 ini menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pada libur Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020, masyarakat yang menggunakan jasa transportasi bus untuk mudik menurun drastis. Hal ini terlihat dari beberapa loket bus yang ada di Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, terlihat sepi tanpa adanya tumpukan calon penumpang. Hal ini dampak dari mewabahnya COVID-19 dan adanya larangan mudik serta diberlakukannya PSBB di beberapa provinsi di Indonesia membuat para pekerja jasa transportasi harus pasrah dengan keadaan. Hal ini diutarakan salah seorang mandor loket bus yang terletak di Jalinsum Perdamaian, Rantau Prapat AM. Dirinya menyebutkan, sejak mewabahnya COVID-19 hingga H-2 Idul Fitri tahun ini, penumpang bus menurun drastis, bahkan bus jurusan untuk keluar pulau sudah diberhentikan beberapa bulan lalu. Nggak ada kondisi kita penumpang pada saat ini yang untuk ke loket ini, untuk mau mudik itu nggak ada. Total dibandingkan tahun dulu, 0, sekian persennya aja pun udah berat. Ya. Untuk harga sendiri Pak, tiket biasanya kita ada nggak kenaikan? Kenaikan nggak ada, macam mana mau kita tiketin, macam mana mau kita naikkan, penumpangnya pun nggak ada. Total nggak ada tahun ini. Untuk cari kehidupan untuk macam mana aja pun sudah sulit tahun ini. Menjelang Lebaran ini Pak, ada nggak peningkatan Pak dari berapa minggu yang lalu Pak? Nggak ada total penumpang. Sama kita lihat itulah mobil kalau di apa tadi lihat itu. Satu pun nggak ada penumpangnya. Kita sini loket apa aja Pak? Nah, kita sini loket Putri Riau, Maju Luhur, Lamsayang, Pemtok. Kalau untuk keluar daerah sendiri Pak, maksudnya luar provinsi? Luar provinsi sudah, luar provinsi dari sebelumnya aja sudah di stop. Sudah di stop. Sudah total nggak ada jalan, seperti Pemtok. Kalau untuk Rantau Prapat Medan sendiri Pak? Untuk Rantau Prapat Medan sendiri, macam yang biasanya 5, yang biasa apa sekarang 2, kadang nggak ada jalan. Walaupun berapa dekat Lebaran ini Pak ya? Iya, ada lagi, nggak ada total. Hanya kita memenuhi perusahaan itu untuk bekerja aja, hanya melihat. Mungkin bersama kalian udah berat. Untuk kalau Lebaran kita udah nggak pikir lagi lah, di mana. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Gedung Andromedia Polonia Kota Medan menerapkan protokol kesehatan dengan cara mengatur jarak dan physical distancing. Pasar murah yang menjual sejumlah kebutuhan pokok di bawah harga tersebut sangat diminati masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Beginilah suasana penerapan pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara di Gedung Andromedia bekas Bandara Polonia. Antrian para pembeli teratur tertata secara rapi dengan mengedepankan protokol kesehatan dan physical distancing. Ratusan masyarakat ini diperiksa suhu badannya dengan menggunakan termometer tembak, kemudian diberikan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19. Satu persatu warga yang datang ke pasar murah melakukan antrian dengan membawa kupon dan kartu tanda penduduk. Masyarakat sudah bisa membeli paket sembako yang disediakan berupa 1 karung beras seberat 10 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 2 kg, serta telur ayam 1 papan. Paket sembako ini dijual seharga Rp149.000. Jika dibanding dengan harga di pasaran, paket sembako di pasar murah lebih hemat Rp20.000 hingga Rp30.000. Hari ini adalah hari kelima atau hari terakhir pasar murah KUMKM yang pembelinya adalah warga masyarakat Sumatera Utara dan pengada sembakonya adalah para UKM dan anggota koperasi. Pada hari ini kami 3.000 paket yang akan kita habiskan dalam 5 hari. Dan ini kerjasama kami dengan TNI AU. Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI AU yang telah begitu partisipasi aktif, membantu masyarakat, membantu Pemprov Sumatera Utara, hingga terselenggaranya acara ini dengan baik. Pak, ini per orangnya diperbolehkan beli berapa banyak, Pak? Kami harapkan 1 paket 1 orang. Dan apabila ada keluarga, mungkin akan disesuaikan dengan kondisi yang tersedia. Jadi artinya kami tetap memberikan stok pada masyarakat, tapi awalnya adalah 1 paket 1 orang. 1 paket itu berupa apa saja, Pak? Beras 10 kilo, minyak makan, minyak goreng, minyak makan 1 liter, gula 2 kilo, dan telur 1 papan. Itu dihargai berapa, Pak, 1 paketnya? Harga Rp101.000 dan harga Rp149.000. Pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini berjalan sejak 5 hari, dan ini merupakan hari terakhir penjualan paket sembako. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Labuhan Batu membagikan puluhan paket bahan pokok kepada warga di 4 kecamatan secara door-to-door. Sebagai bentuk sinergitas antara insan jurnalis televisi dan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, puluhan paket bahan pokok dan uang tunai dibagikan IJTI Korda Labuhan Batu kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pembagian bantuan sosial ini dilaksanakan di 4 kecamatan, yakni Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu dan Bilah Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Paket bahan pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan ini dibagikan secara langsung door-to-door kepada warga, khususnya yang tidak terdata di dalam penerima bantuan. Ketua IJTI Korda Labuhan Batu Fahrijal Lubis menyebutkan, kegiatan ini merupakan bantuan sosial yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam penanggulangan dampak COVID-19, khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Saat ini kita sedang melakukan kegiatan bakti sosial dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kepada warga yang membutuhkan. Ada beberapa kebutuhan bahan pokok dan ada uang untuk sebagai tali asih. Kiranya bantuan ini bisa membantu warga yang saat ini tengah sulit menghadapi pandemi COVID-19. Terutama ada juga yang mungkin tidak terdata, kita tampung sebagian. Dan ini juga kegiatan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Nah, cara penyalurannya gimana? Cara penyalurannya kami door to door nih, langsung nih dari rumah ke rumah. Begitu ada kita lihat juga kan, tak ada yang komplainan dari masyarakat yang dari media sosial ini tidak dapat, maka kita coba turun membantu. Nah, kiranya penyaluran ini bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Fahrijal pun mengajak kepada masyarakat untuk merayakan Idul Fitri tahun ini dengan tetap di rumah aja dan mematuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.